wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustazah mulai, Ustazah ulangi peraturannya seperti kemarin ya. Yang pertama silahkan duduknya diatur dulu posisinya. Duduknya yang sempurna, jangan tiduran. Nanti kalau tiduran bablas, tidur beneran hilang. Terus kemudian yang kedua, tolong Ustazah nanti tidak akan mengemut kalian ya. Ustazah mute semuanya, jadi silahkan kalau mau mic-nya di-on-kan nggak masalah. Karena nanti kita tanya jawab kayak kemarin. Tetapi dengan persyaratan sekelilingnya harus oke. Kalau sekelilingnya nggak oke, silahkan dengan penuh kesadaran di-mute-kan sendiri mic-nya. Oke? Misal orang tuanya lagi ngobrol, lagi ada tamu, adiknya lagi nangis, ya matikan sendiri mic-nya. Yang lainnya biar tetap menyala. Jadi tidak Ustazah. Lalu chat juga demikian, tidak Ustazah matikan. Walaupun tidak Ustazah matikan, tapi mohon tidak ada yang chattingan. Ditahan dulu. Insya Allah materi yang tema 6 itu tidak sebanyak tema 5 kemarin. Jadi nggak sampai 1 jam kayak kemarin ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tak share screen dulu. Ya, ini dia materinya. Nah, sebelum kita kupas satu persatu seperti kemarin, Ustazah sampaikan dulu materi PPKN-nya apa, bahasa Indonesianya apa, IPA-nya apa, IPS-nya juga apa. PPKN-nya dulu. Ada yang ingat PPKN-nya apa? Kerjasama dalam keberagaman. Ustazah, Ya. apa ininya tolong dibesarin. Oh, dibesarin. Nah, di full gitu loh. Sudah kelihatan? Ya. Ya, ini sudah full. Yang bagian sininya nggak bisa tak ilangi. Yang bagian ekspor-ekspornya karena memang awalnya ini Ustazah ngetiknya di Word baru tak PDF-kan. Ulangi lagi, PPKN-nya tadi sudah. Terus bahasa Indonesianya tentang? Puisi. Tentang apa? Puisi. Terus IPA-nya tentang? Gaur hidup dan IPS-nya tentang sumber daya alam sumber daya alam. Benar. Nanti kita belajar 4 ini ya. Kemudian nanti kalau suara Ustazah putus-putus silahkan bilang Ustazah. Tapi insya Allah ini sudah Ustazah jagani pakai HP juga. Jadi nanti kalau wifi-nya putus langsung tersambung ke HP. Kita mulai dari yang pertama karena sudah nyusunnya bahasa Indonesia dulu, enggak apa ya, bahasa Indonesia dulu ya. Ustazah, ya. hanya yang nggak di-mute. Silahkan, nggak apa-apa, nggak di-mute. Tadi Ustazah bilang, silahkan tidak di-mute, asal suasana di sekitarnya oke. Kalau di sekitarnya rame, kedengaran suara macam-macam, kesadaran diri sendiri silahkan di-mute. Karena nanti kita tanya-tanya kayak kemarin. Nanti kalau Ustazah matikan dari pusat, bisa semuanya tenang, tapi sulit nanti Ustazah mau tanya-tanya. Jadi tolong, yang kedengaran suara burung itu bisa burungnya dimatikan. Mic-nya dimatikan ya, jangan burungnya yang dimatikan. Yang kedengaran suara burung, tolong matikan mic-nya. Sudah mulai. Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, ya, sini. Ini kecilkan sedikit. Masih kelihatan? Atau ini, atau 75 aja wes. Ntar. Nah, kayak gini. Ya, puisi. Nah, perhatikan pengertian puisi ada
Sini. Nah, dari pengertian puisi nanti kita otomatis dapat ciri-ciri dan unsurnya puisi juga. Perhatikan ya. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam baris dan bait yang menggambarkan perasaan pengarangnya. Saya ulangi, puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Nah, di sini berarti kata kuncinya ada rima irama, baris bait, dan perasaan pengarang. Oh iya, yang mengarang puisi sebutannya apa ya? Ada yang tahu? Penyair. Penyair itu orang yang mengarang puisi. Nah, betul. Baik, Ustazah. Lanjutkan. Oh, coretannya ternyata nggak hilang. Dibersihkan dulu ya, tak clear. Nah, oke. Dari pengertian puisi tadi, kita jadi tahu beberapa istilah. Jadi cirinya puisi adalah yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah. Terus kelompok baris namanya bait. Nah, sekarang tak tunjukkan. Ini dulu. Kemudian ada rimanya dan terakhir ada diksi. Diksi itu pemilihan kata. Kalian sudah bikin puisi kan? Kemarin waktu bikin puisi pasti memikirkan kata-kata yang bagus itu apa. Nah, itu namanya diksi. Nah, sekarang langsung aja kita ke bentuk puisinya. Ntar tak kasih contoh yang puisi UH kemarin. Nanti kita bahas sekalian. Sudah UH semua kan ini? Udah. Ya. Perhatikan. Nah, bait. Bait itu yang bagaimana? Bait itu adalah kelompok semuanya ini, kelompok baris-baris ini. Ini satu bait. 4 baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Oh. Berarti kalau ada pertanyaan, berapa bait puisinya? Ya kita lihat ada berapa kelompok tadi. Mana? Kecil kan? Oke. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bait puisinya. Lalu nomor 2, berapa baris di setiap bait puisi tersebut? Satu bait berapa baris? 4. Benar, Masya Allah. 4. Kamu menyebut dirimu baris pertama, dia menyebut dirinya baris kedua, aku menyebut diriku baris ketiga, dan kami menyebut diri kami baris keempat, dan seterusnya seperti itu. Nah, bait dan baris sudah oke ya, jelas ya? Jelas. Ya, sip. Sekarang kita ke rima. Nah, ini kemarin yang rima kelas 4E masih banyak yang salah, nggak tahu kalau di kelas 4D. Masih banyak yang salah tentang rima, perhatikan. Rima, tulis dulu. Rima adalah bunyi vokal di akhir baris. Bunyi vokal, huruf vokal. Kita lihat huruf vokalnya, bukan huruf konsonannya. Jadi yang namanya vokal itu cuma A, I, U, E, O. Jangan dilihat hitam terus M. Nah, sekarang Ustazah berikan materi yang baru karena kemarin Ustazah baru memberitahu kalau hanya bunyi vokal. Nah, jenis rima itu yang pertama ada A. Mana yang ada nolnya? A. Yang kedua bisa juga A, B, A, B. Kok A-nya gitu? Nah, yang ketiga bisa tidak jelas rimanya. A, B, C, D, dan seterusnya. Terserah dia mau bikin kayak gimana. Sekarang, apa maksudnya A dan B ini? A itu menggambarkan huruf vokal yang pertama.
vokal pertama. Sementara B itu vokal yang kedua dalam satu bait. Oke, sekarang kita lihat yang bait pertama. Kamu menyebut dirimu orang Toraja, berarti vokalnya apa di sini? Vokalnya adalah huruf A. Kemudian dia menyebut dirinya orang Papua, vokalnya huruf A. Sama kan ini? Nah, orang Madura, A lagi. Indonesia, A lagi. Adakah vokal selain huruf A? Enggak ada. Enggak ada I, enggak ada U, enggak ada E, enggak ada O. Berarti jenis rimanya itu yang ini. A. Karena enggak ada huruf vokal lain. Jelas? Nah, sekarang kita lihat bait kedua. Oke, bait kedua ya. Bait kedua perhatikan. Nah, ini. Para raja, vokalnya apa? A. Hitam, vokalnya apa? M. Ayo, jenis jawab M, kon. Vokalnya apa? Mohon maaf, perhatikan lagi ya. Tadi adalah bunyi huruf vokal. M itu bukan huruf vokal, dia huruf konsonan. Jadi jangan dilihat M-nya. Tetap A. Kemudian punggawa? A. Nusantara? A. Berarti adakah huruf vokal lain selain A? Enggak ada. Berarti bait kedua juga sama. A. Jelas? Kita lihat sekarang bait ketiga. Bait ketiga. Oh, tak bersihkan dulu ini ya. Mengganggu ternyata. Sekarang bait ketiga. Nah, ini dia. Oke. Tuhan, apa vokalnya? Mas jelas N, ayo, bukan N loh ya. A. Pusaka? Di garisnya siapa itu Mbak Istiqomah ternyata. Beragam? A. Indonesia? Berarti rimanya bagaimana? Tetap ada huruf vokal lain selain A. Nah, yang bait keempat ini agak yang beda ya. Baik, kita lihat. Ini berarti vokalnya I. Ini lagi I. Ini lagi I. Indonesia berarti di sini ada huruf vokal lain. I-nya kita kasih lambang A. Nah, kok ada A sendiri di sini, berarti huruf vokal yang lain. Berarti kita kasih kode B. Seperti ini. Paham maksud Ustazah? Paham. Ya. Berarti kalau ada huruf vokal selain aslinya. Belum paham. Vokal pertama kita kasih A, vokal kedua kita kasih B. Nanti kalau muncul vokal lain, kasih C. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba puisi yang lain. Masih ada puisi yang lain. Aku belum paham. Oh, belum paham. Siapa itu? Raksi. Mbak Raksi. Oke, Mbak Raksi. Perhatikan Mbak Raksi. Tak ulangi ya. Huruf vokal pertama kita kasih tanda A. Lambangnya A. Vokal pertama. Nah, di bait keempat ini, huruf vokal yang awal kita temui adalah huruf I. Ya kan Mbak Raksi? Berarti I ini kita kasih lambang A. Sehingga ini juga sama.
Ini juga sama. Karena dia vokal pertama. Kita ulang-ulang. Vokal pertama kita kasih lambang A. Vokal kedua kita kasih lambang B. Nah, ternyata di baris terakhir kita menemukan huruf vokal yang berbeda. Dia nyeleneh sendiri. Nah, berarti kita kasih kode vokal kedua, yaitu B. Seperti itu, Mbak Raksi. Paham? Tak kasih contoh lagi. Ini tak bersihkan dulu. Tak kasih puisi lama ya, pantun. Nah, saya draw-nya pakai warna lain biar enggak. Nah, ini. Oke, perhatikan Mbak Raksi dan yang lainnya yang masih belum paham. Bunga mawar, vokalnya apa? A. Oke, A. Berarti kita kasih kode vokal A karena dia vokal pertama yang kita temui. Bunga melati, vokalnya apa? I. Karena dia vokal kedua, kita kasih tanda B. Nah, karena beda sama A. A itu mewakili A tadi, B itu mewakili I. Lalu baris ketiga, cukup sekian. Apa vokalnya? A. Bukan N loh ya, A loh ya. Berarti kita kasih kode apa? A. Karena sama dengan baris pertama. Kemudian kasih vokalnya I. Berarti kasih kode B. Bagaimana Mbak Raksi? Sudah paham? Sudah. Ya. Kita lanjutkan. Berarti puisi kita tinggalkan sekarang ke materi berikutnya. Nah, kembali ke tadi ringkasan tema. Ya. Puisi sudah, gampang insya Allah. IPS-nya juga mudah sekali. IPS, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Wes jelas, gampang itu. Lanjut. Kemudian, karakteristik daerah. Nah, ini sudah di tema berapa, sudah lupa. Dibagi tiga, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran tinggi, SDA-nya, teh, oh itu do ya, salah ketik saya. Enggak, itu emang kan wordnya itu otomatis ke Inggris. Dataran tinggi, tanamannya teh, kopi, sayuran, cengkeh, stroberi, macam-macam. Terus peternakannya sapi, kuda, mata pencaharian, perkebunan jelas mau pemilik kebunnya atau pekerja perkebunannya atau yang ngangkut-ngangkutnya bukan perkebunan. Petani sayuran, peternak. Dataran rendah, padi, jagung, mangga, G-nya kurang 1. Lalu peternakannya ayam, kambing, kelinci, yang kecil-kecil. Mata pencaharian, petani, peternak, buruh, pedagang. Terus pantai. Nah, ini soal nomor berapa tadi ya? Kemarin ini nomor 10. Nomor 10 kemarin, penduduk yang ada di daerah dataran rendah, banyak yang berprofesi sebagai, jelas jawabannya adalah petani. Karena nelayan, pelaut, dan petani garam itu ada di pantai. Yes. IPS, lanjut. PPKN, kerjasama dalam keberagaman. Nah, ini insya Allah mudah sekali. Tidak perlu Ustazah terangkan, kalian bisa mengerjakan sendiri. Intinya, keberagaman itu seperti di soal yang UH kemarin ya. Itu adalah anugerah dari Allah, dari Tuhan. Ya kita harus bersyukur. Terus karena kita berbeda-beda, tidak usahlah kita saling menjelek-jelekan. Kita hargai yang berbeda dengan kita. Wes PPKN gitu tok. Langsung ke IPA, cepet kan? Nah,
daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu dari awal dia netes atau dia dilahirkan dari induknya sampai dia mati. Sampai dia menghasilkan hewan yang baru dan seterusnya. Lalu daur hidup hewan itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang tanpa metamorfosis alias tidak bermetamorfosis, itu berarti dari awal dia netes atau dari awal dia dilahirkan sampai dia besar itu tidak berubah bentuknya. Contohnya sapi. Nih di sini saya kasih contoh sapi. Sapi ketika dia dilahirkan kakinya 4, nggak punya sayap. Ketika sudah jadi sapi dewasa tetap kakinya 4, nggak punya sayap. Kucing juga demikian. Ketika dia dilahirkan kakinya 4, kupingnya ya kayak gitu, bulunya ya kayak gitu. Sudah dewasa tetap kayak gitu. Termasuk kita manusia juga tidak bermetamorfosis. Lahir nggak punya sayap, kakinya 2, tangannya 2, sudah meninggal nanti tetap kayak gitu. Itu berarti hewannya tidak mengalami metamorfosis atau tanpa metamorfosis. Coba sebutkan hewan lain yang tidak bermetamorfosis selain yang tak sebutkan di sini. Ayo siapa aja boleh? Ayam. Tikus. Kupu-kupu. Saya tadi kok dengar kupu-kupu, Ustazah. Kalau kupu-kupu itu kan awalnya endok, terus jadi ulat, larva, terus jadi kepompong. Bukan ya? Apa? Pinguin. Oke. Pinguin. Kerbau ya, benar. Cukup. Harimau. Yang harimau. Cukup ya. Itu yang tanpa metamorfosis. Sekarang yang metamorfosis. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis berarti dia ada perubahan bentuk. Ada perubahan bentuk. Lahirnya seperti itu, dewasanya seperti ini, beda. Nah, kemudian metamorfosis sempurna. Metamorfosis itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna biasanya loh ya, ini enggak semuanya, ada fase pupa atau kepompongnya. Kecuali satu hewan yang tidak melewati fase pupa. Siapakah dia? Dia masuk metamorfosis sempurna tanpa melewati fase pupa. Siapakah dia? Kata itu enggak ada kepompongnya kan ya? Tapi dia termasuk metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dia mengalami pindah alam. Jadi pas berhudu hidupnya di air, pas sudah kata hidupnya di darat. Alias namanya amfibi, hewan yang bisa hidup di 2 alam. Baik, sekarang yang metamorfosis sempurna dulu. Di tulisannya. Ya, metamorfosis sempurna itu pasti melewati 4 tahap. Yang pertama mesti telur. Telur menetas pasti jadi larva. Tahu larva kan? Pernah nonton film larva toh? Pokoknya larva itu sing keluget itu larva. Kayak ulat terus. Iya, kayak ulat, kayak belatung, kayak sing keluget itu larva. Kemudian yang ketiga pasti melewati fase pupa alias kepompong. Pasti. Dan yang terakhir akan menjadi imago alias hewan dewasa. Ya, kita coba. Di situ dikasih contoh kupu-kupu. Baik. Kupu-kupu. Fase telur ada. Fase larva ada berupa ulat. Fase pupa ada kepompong. Fase imago ada kupu-kupu dewasa. Berarti kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Kita coba juga nyamuk. Nah, nyamuk fase telur ada.
Fase larva ada berupa jentik-jentik yang ada di permukaan air. Fase pupa ada. Tahu kepompongnya nyamuk? Pernah lihat? Tahu. Nah, kepompongnya nyamuk itu mirip jentik-jentik biasa kayak gini. Tapi dia pakai helm. Jadi yang diselontongi kepompong bukan seluruh badannya dia. Cuman kepalanya tok. Jadi kalau kalian lihat ada jentik-jentik yang biasa gini tok, ada yang dasnya gede, ada yang kepalanya besar. Nah, berarti yang kepalanya besar itu sudah fase pupa, yang kepalanya besar. Kalau masih biasa saja, kayak panjang gitu tok, itu masih fase larva. Lalu fase imago, ada nyamuk dewasa. Wes, jelas? Pokoknya, Ustazah, ya. misalnya kecoa itu juga yang kecoa nanti tidak sempurna. Kita masih bahas yang sempurna dulu ya. Sabar. Baik. Untuk memudahkan menghafal, Ustazah Yayu biasa membuat singkatan hewan-hewan yang metamorfosisnya sempurna. Inilah singkatannya. Nah, kuku senyala kalep. Apa iku, Us? Kupu-kupu kumbang. Senyala semut nyamuk lalat. Kalep katak lebah. Nah, insya Allah itu semua hewan-hewan yang metamorfosisnya sempurna. Kupu, kumbang, kurang panjang. Nyala semut, nyamuk, lalat, katak, lebah. Yes, insya Allah sudah lengkap itu. Kuku senyala kalep itu yang sempurna. Nah, sekarang kita bahas yang tidak sempurna. Oke? Tinggalkan kuku senyala kalep. Nah, nih. menit terus habis zoomnya. Oh iya, insya Allah habis pas kok ini. Tinggal ini tok materinya kan. Pas. Nggak usah dikeluarkan lagi ya. Oke, Mbak? Baik, sekarang yang metamorfosis tidak sempurna. Nah, tidak sempurna itu tahapannya cuma 3. Apakah itu? Telur, nimfa alias hewan muda, terus imago atau hewan dewasanya. Kita coba di belalang. Tadi saya kasih contoh belalang ya. Jadi kok nggak kelihatan. Fase telur ada. Fase nimfanya belalang muda ada. Fase imagonya belalang dewasa ada. Wes, mari. Kemudian kecoa. Fase telur ada. Kecoa muda ada. Pernah tahu kecoa muda? Kecoa muda itu yang belum punya sayap. Tahu? Kalau telurnya kecoa enggak? Oh, kalau telurnya kecoa sulit dicari emang, karena dia di delesep-delesep nih, bunyikan. Mbak Kalia raise hand. Any question, Mbak Kalia? Enggak jadi, Us. Oh, enggak jadi. Oke. Baik, kecoa muda itu yang enggak punya sayap. Kecoa dewasa itu yang punya sayap. Pertanyaan Ustazah, siapa yang bisa jawab? Duh, Us. Kupu-kupu. Semuanya tolong tenang dulu. Tolong tenang dulu, dengarkan. Kupu-kupu itu kan awalnya ulat, terus jadi kupu-kupu, jadi punya sayap. Dia termasuk metamorfosis sempurna. Lah, kenapa kecoa yang awalnya nggak punya sayap, jadi punya sayap, kok tetap tidak sempurna? Karena tidak bermetamorfosis pupa. Karena tidak melewati fase pupa. Jos, sopos jawab itu mau. Saya. Mbak Raya 4E. Oke, baik. Terima kasih Mbak Raya. Benar sekali. Karena kecoa itu tidak melewati fase pupa. Terus gimana dia dapat sayapnya?
dengan pengelupasan kulit. Namanya tak tulis di sini. Ekdisis. Ekdisis adalah pengelupasan kulit berkali-kali, mungkin bisa sampai ratusan kali, sampai keluar sayapnya. Nah, itu. Baik. Sekarang terakhir kesingkatan hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ustazah juga biasanya membuat ini ya. Coblang cap werjang. Apakah itu ada yang tahu? Co-nya adalah kecoa. Dalang. Boyo pinter. Lalang. Cap. Capung. Capung. Wereng. Wereng itu hama padi. Dia suka memakan cairannya padi, sehingga kalau mungkin pernah lihat padi nggak ada isinya, makan wereng. Jangnya adalah jangkrik. Tolong kalau bilang jangkrik yang biasa saja. Biasanya dulu kalau ustazah ngajar di Arijal, itu paling semangat bilang jangkriknya. Jangkrik. Coblang cap werjang. Kecoa, belalang, capung, wereng, jangkrik. Insya Allah itu sudah semua hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ya, sampai sini. Is there any question? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ganti ustazah yang tanya. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Oke, tak stop share dulu biar nggak bisa nyontoh. Oke. Ya, siapa saja yang bisa silakan. Tak mulai dari. Aku mau nanya, Us. Oh iya, Mbak Kansa. Kansa Karisa Tamsila ini. Iya. Oh iya, iya Mbak Kansa. Kita pelajarannya kalau PTS besok itu ya ini ya? Iya, Oh, berarti yang keluar yang tadi Ustazah jelasin kan? Iya, betul, insya Allah. Oh iya, terima kasih Us. Oh iya, sama-sama. Gitu toh. Tak pikir tanya apa Mbak Kansa. Ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Kelas 4A, 4D, 4E, silakan yang bisa menjawab. Bagaimanakah tahapan dauri hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Urutannya apa aja menjadi apa? Telur, larva, hewan dewasa atau imago. Oke, benar. Sekarang tunjuk Mbak Alifah Zafira. Mbak Alifah Zafira. Bisa di-on-kan mic-nya Mbak Alifah Zafira? Iya. Mbak, sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nyamuk. Sebentar sih. Kupu-kupu. Oke, wes benar. Yang lainnya. Ada singkatannya loh. Apa singkatannya? Kuku senyala. Kuku senyala. Kalep. Oke. Senyala kalep. Kupu-kupu kumbang. Nyamuk lalat. Kata lebah. Dah. Sampai sini saja. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah ketika PTS nanti. Tentunya PTS-nya bukan sekedar hafalan saja, karena kan kemarin sudah dikasih tahu kalau sudah menuju ke AKM. Jadi pasti ada tentang bacaan. Dikasih bacaan panjang, terus kalian disuruh ya menjawab pertanyaan di bawahnya. Seperti itu. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Ya.
PTS-nya di Google Form atau di PTS-nya di peron kayak yang dulu-dulu. oh, Iya. Masih ingat kan kode aksesnya masing-masing? Kan biasa dibuka, dipakai buka e-learning juga. Baik, kita akhiri ya kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan, kalau benar dari Allah, salah dari Ustazah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah, tetap semangat.